Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat soal evaluasi atau ulangan harian dengan menggunakan Google Form. Jadi Google Formnya seperti ini. Jadi susunannya itu adalah di paling atas ini adalah cover, bisa diganti sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang berikutnya di sini adalah judulnya ini adalah remedial PH misalkan. Ini saya gunakan untuk remedial, jadi siswa saya, sebenarnya bentuknya ulangan. Kemudian biodata itu adalah nama, kelas, kemudian nomor absen. Kemudian ini tambah bagian berikutnya, jadi antara biodata dengan soal kita pisahkan. Jadi pemisahnya menggunakan ini, tambahkan bagian. Kemudian untuk bagian kedua, yaitu ini adalah untuk soal. Ini adalah misalkan soal ulangan harian 1. Kemudian bentuk soalnya seperti ini, soal objektif. Kemudian nanti pengaturannya, jadi untuk pembuatan soal ini adalah khusus untuk mengisi soal. Kemudian ini kalau menambahkan gambar atau picture. Kemudian ini adalah untuk optionnya. Kemudian untuk soal sendiri kita bisa ada beberapa alternatif. Yang pertama adalah jawaban singkat, kemudian paragraf, kemudian bisa pilihan ganda, kotak centang, drop down, ataupun bisa juga dalam bentuk upload file, juga bisa dalam skala linear. Kemudian bisa juga seperti ini dalam kisi-kisi pilihan ganda, peta kotak centang, dan sebagainya. Jadi untuk kali ini kita akan menggunakan khusus untuk pilihan ganda seperti ini. Jadi di dalam soal biasanya ada ada yang soal yang bergambar seperti ini, kemudian juga ada yang dalam bentuk tabel. Bagaimana caranya? Jadi saya ingin melihat dulu aset soalnya. Jadi di dalam soal ini, soal yang saya gunakan itu sudah saya bentuk aset. Jadi yang pertama, ini contoh soal yang pilihan ganda paling sederhana. Ini ada pertanyaan, kemudian jawaban, option pilihan, kemudian yang merah ini adalah kuncinya. Kemudian untuk soal kedua, ini ada pertanyaan. Perhatikan gambar berikut, kemudian ada gambar, ada pertanyaan, dan ada option pilihan. Kemudian yang ketiga, ini adalah untuk pernyataan. Jadi di pernyataan ini ada, perhatikan pernyataan ini, kemudian ada pernyataan pertanyaannya, dan di bawahnya ada pertanyaan, kemudian baru option pilihan. Kemudian bentuk soal yang ketiga seperti ini. Ini adalah dalam bentuk tabel. Jadi dalam bentuk tabel seperti ini. Nanti kita akan coba bikin soal yang sesuai dengan beberapa model soal yang kita tentukan tadi. Kemudian ini saya hapus saja. Saya coba. Kemudian yang ketiga yang model seperti ini ya teman-teman ya. Model yang ketiga, bagaimana kalau bentuk soalnya yang ini, yang model soal. Ada 5 model soal yang akan kita Google Form pada saat ini. Jadi ini sesuai dengan karakteristiknya.
Langkah kalau kita sudah memulai aset seperti ini, langkah kedua adalah kita nanti akan membuat, karena di dalam susunan Google Form itu, di dalam Google Form modelnya teman-teman. Jadi dia untuk pertanyaan, kemudian juga ada bentuk gambar untuk menyisipkan gambar. Terus kemudian baru option. Oleh karena itu nanti kita akan membuat aset dulu. Tadi yang langkah pertama adalah ini akan kita bikin aset soal. Jadi aset soalnya nanti kita akan membuat akan kita crop. Jadi ini akan kita crop segini batasnya. Oke, ini ini di posisi ini kita akan crop. Ini sebagai soal yang pertama. Kemudian yang kedua, ini cropnya nanti kita ini akan kita jadikan gambar. Aset kedua ini jadi aset pertama, ini aset kedua. Kemudian untuk soal yang ketiga, asetnya ini nanti kita jadikan aset gambar. Ini nanti di ruang ini akan kita, ini untuk pertanyaan, ini untuk kita pasang sebagai gambar. Dan untuk yang model soal yang kelima, ini asetnya ada di sini. Oke. Untuk contoh satu. Terus ini juga saya save. Saya buka dulu, ada 2 file, contoh 1 dan contoh 2. Oke teman-teman, nah, ini saya delete dulu. Nah, ini hanya untuk memberi batasan tadi, membuat namanya aset. Jadi saya ulangi lagi, soal kita seperti ini kita bikin di Google Form. Kemudian kita akan mengcropping. Ini sebatas mana croppingnya? Ini adalah posisi cropping, pembuatan aset untuk soal nomor 2. Oke. Sebelum kita melanjutkan untuk membuat aset, terlebih dahulu kita bikin dulu folder ya. Kita bikin folder dulu. Foldernya adalah aset soal ini, biar nanti aset soal itu kita mudah untuk mencari gambar. Kemudian setelah aset jadi, langkah yang pertama adalah kita buka snipping toolnya. Kemudian kita bikin aset yang pertama. Nah ini aset pertama seperti ini. Ini aset pertama. Kita kasih nama aset soal. Ini nomor 2, berarti karena tadi ini untuk nomor 2. Kemudian yang nomor 3 ini juga kita buat asetnya, aset nomor 3. Yang nomor 4 asetnya seperti ini di bagian ini. Kita cropping. Oke, kita masuk. Nomor 4 walaupun tertera di situ. Ini nomor 4. Nah, ini sebagai aset soalnya. Ini nomor 4. Kemudian untuk yang model nomor 5 seperti ini, maka kita cropping yang di dalamnya ini. Kita cropping. Ya.
Selanjutnya setelah selesai kita masuk ke Google Form. Tadi aset sudah kita siapkan, soalnya sudah siap. Kita bikin Google Form yang jangan ketika kita masukkan ke Google Form, langkah yang pertama itu adalah memilih folder dulu. Jadi kenapa kok nanti filenya tidak sembarangan? Nah, seperti ini kan susah mencarinya. Kita bikin folder dulu. Foldernya kita tambahkan aja soalnya. Soal. Sudah di atas. Jika ini sudah di posisi di atas ini, kita sekarang tinggal Google Formulir. Kemudian klik Google Formulir. Oke, nah ini sudah siap untuk bikin soal ulangan. Misalkan ini saya tulis soal PH 1 bab 7 kelas 8 misalkan. Kemudian ini bisa isi data. Nah, ini adalah bagian pertama. Kemudian pertanyaan pertama adalah ini untuk nama. Oke. Nama, jawaban singkat. Kemudian yang kedua wajib diisi. Yang kedua adalah kelas. Opsinya saya pilih pakai yang drop down, kelas 8A, 8B, 8C, 8B, 8C. Ini wajib diisi. Kemudian tambah lagi nama kelas, nomor absen. Biar nanti sesuai dengan jumlah siswa. Kemudian ini juga wajib diisi. Setelah ini kita setelah kita tulis biodata, maka kita ini bisa bagian di bagian pertanyaan terakhir. Ini kita klik, kemudian kita ini pisah bagian sehingga muncul bagian kedua. Nah, ini baru soal PH. Kemudian jawab dengan benar. Oke. Setelah itu, ini sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita setting. Jadi kalau tadi mengisi biodata, karena ini nanti bentuknya soal objektif, ini adalah kita setting. Karena ini untuk kuis. Ini yang pertama adalah bagian umum. Ini centangnya kita hilangkan. Kemudian untuk bagian kuis ini kita aktifkan. Ini kuis tujuannya adalah nanti form ini memang digunakan sebagai kuis sehingga nanti hasil akhirnya bisa keluar seperti itu. Kemudian di rilis nilai ini, rilis nilai segera setelah pengiriman. Jadi ketika siswa sudah mengerjakan soal ini langsung ada nilai yang keluar. Kemudian di bawahnya pertanyaan tak terjawab, apakah dapat dilihat ini
bisa. Kemudian jawaban yang benar, nah ini dihilangkan. Jawaban yang benar jangan dimunculkan agar tidak langsung ada kuncinya ke siswa. Jadi ini pertanyaan tak terjawab boleh dicentang, kemudian ada nilai poinnya nanti juga langsung muncul ke siswa. Seperti itu. Kemudian untuk metode terkunci di Google Chrome tidak usah dicentang, karena kalau ini dicentang siswa kita yang pakai HP biasa atau HP Android tidak akan bisa mengirim tugas seperti itu. Oke, kita kembali, kita cek ini sudah di Anda umum sudah selesai. Oke, kemudian yang ini kita kembali lagi karena tadi kuis ini umum, kumpulkan email alat mailnya tidak usah, tidak perlu. Kemudian batasi pengguna kementerian ini tidak, karena biar bisa dipakai oleh semua orang. Kemudian batasi ke pengguna satu tanggapan ini juga tidak usah, biar nanti siswa bisa mengulang-ulang berkali-kali sampai nilainya bagus. Oke, kemudian ini baru simpan. Ini boleh batasi ke tanggapan kalau digunakan untuk ujian, misalkan PTS atau PAS boleh. Tapi seandainya nanti ini tidak dicentang pun, itu nanti siswa akan bisa mengulang jawaban ini dan sekaligus digunakan sebagai remedial seperti itu. Kemudian ini simpan. Jadi setelah biodata kita sekarang mau masuk ke soal, pembuatan soal. Sudah kita set soalnya. Kemudian kita lihat dulu. Oh iya, poinnya berapa? Ini nanti poinnya 50. Kita bisa, ini kan jumlah poin total nanti 15. Kalau ini 5, kita akan mencoba ini jumlah poin totalnya adalah kita atur ini. Kita atur di bagian preferensi. Ini ada nilai poin kuis defaultnya berapa. Ini bisa diisi 1 atau berapa. Kalau ini nanti 5 soal biar nilainya 100, maka nilai poin kuis default ini saya tulis per soal berarti nilainya 20. Bisa seperti ini. Jadi ini poin default ini tergantung jumlah soalnya. Kalau jumlah soalnya 10 biar dapat 100, maka nilai default ini diisi 10. Kalau misalkan jumlah soalnya itu ada 20 biar dapat 100, maka nilai defaultnya ini 5. Kalau jumlahnya 25, maka nilai defaultnya di sini 4. Ini sesuaikan dengan jumlah soal. Kemudian tinggal disimpan. Jadi nanti totalnya soal akan kita lihat nanti, biar 5 soal itu jumlah totalnya bisa 100. Oke, kemudian setelah kita set tadi, kita tinggal menambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini, jadi di dalam pertanyaan ini kita bisa mengcopy dari Word tadi. Nah, ini kita copy. Pertanyaannya kan ini nomor 1, kita copy, kita masukkan ini, paste. Oke, jadi sudah nomor 1. Kemudian langsung ke optionnya. Jadi kita pindah lagi ke Wordnya. Ini kita hilangkan dulu option di depannya ini. Jadi ini kita klik non, ini optionnya hilang. Kita copy, kuncinya B ya Bapak Ibu ya. Kita paste di sini. Kuncinya adalah B. Langsung kita masukkan keywordnya dengan cara mengklik ini kunci jawaban. Kemudian ini B-nya. Poinnya langsung otomatis 20. Jadi setiap poin ini isinya 20 karena kita sudah ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Kemudian selesai. Oke. Kemudian soal yang kedua. Ini untuk soal kedua, kita buka Word-nya kembali. Ini ya, untuk soal yang kedua ini pertanyaannya hanya ini. Ini perhatikan gambar di soal kedua. Kita masukkan.
kita paste ini, perhatikan. Kemudian kita ambil gambar dari yang kita cropping tadi. Jadi kita cari, ada di bagian dokumen aset soal. Ini soal yang kedua, ini kita masukkan, open. Kita tunggu prosesnya. Ini sudah jadi soal kedua. Kita kembali lagi ke Word-nya. Nah, ini Word-nya. Jangan lupa ini dihilangkan option ABCD-nya dengan cara ini mengatur numberingnya. Oke, ini jawabannya adalah B ya, kuncinya adalah di B. Kita pasang, paste. Kuncinya ada di B, kita masukkan kunci. Ini selesai. Oh iya, ini ada pengaturan di bawah ini. Setelah kuncinya dimasukkan, ini wajib diisi biar siswa tidak terlewat. Dan ini optionnya, kenapa kok option ABC dihilangkan? Kita bisa soalnya acak urutan opsi seperti ini, kita acak. Yang nomor 1 tadi belum kita klik, ini wajib, kemudian kita acak urutan opsi. Walaupun ini nomornya sama, tapi optionnya ini sudah kita acak, optionnya di sini. Oke, kita klik lagi yang nomor 2 ini, kita nambahkan untuk pertanyaan berikutnya. Sekarang nomor 3. Nomor 3 sama langkahnya. Pertama kita copy, perhatikan ini sebagai soalnya. Kita copy, kita masukkan, paste. Ini nomor 3 ya. Kemudian kita ambil gambar. Option dari ini nomor 3 kan pernyataan. Kenapa kok pernyataan ini dibuat gambar? Karena kalau tidak dibuat gambar nanti jadi acak ketika teksnya. Karena ini hanya satu paragraf untuk pertanyaan selanjutnya. Kemudian kita masukkan ke optionnya. Option pilihannya kita. Oh, ternyata ini bukan valid and numbering. Kita bisa kuncinya berarti ini ada di bagian D. Di bagian D ini kunci. Kita copy, terus kita masukkan lagi ke pertanyaan ini. Dan kuncinya adalah D, kita masukkan. Caranya klik kunci, kemudian ini optionnya sudah nggak dirubah. Kemudian klik selesai. Kita atur wajib diisi. Kemudian kita acak urutan opsi. Ini nomor 3. Kemudian kita tambah lagi yang keempat. Soal yang keempat masih sama, kita copy dari ini. Nah, ini soalnya ini untuk soal. Jadi dari sudah 1 minggu bla 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 sampai berikut ini adalah untuk dikopikan di pertanyaan di Google Form-nya. Ini kita paste. Ini tadi 4. Kita kemudian kita ambil aset gambarnya. Seperti ini. Nah, ini tabel. Kita cek. Ini ada tabel, kemudian ini seperti ini posisinya. Kemudian kita ambil optionnya. Kuncinya C ya, diingat-ingat kunci C. Langsung kita masuk. Ini kunci selesai, kita atur wajib, dan ini acak. Oke, jadi ini nomor 1 sampai 4 sudah selesai, teman-teman. Kemudian kita tambah lagi untuk soal yang kelima. Yang utama biar cepat membuat soal adalah asetnya sudah siap. Nomor 5 kita paste. Nah, terus gimana untuk soal ini? Kan gambarnya model ini kita tadi sudah jadikan gambar ya, kita ambil di asetnya. Terus optionnya gimana? Jawabannya ini kita tuliskan A, B, C, D. Misalkan jawabannya D, kita kasih kunci di D. Seperti ini, selesai. Ini kita klik
wajib diisi tapi tidak diacak. Kenapa tidak diacak? Karena ini A, B, C, D biar dia urut. Jadi khusus nomor ini 05 tidak boleh diacak, karena nanti kalau ini diacak siswa tahu ternyata ini soal-soal yang lainnya itu diacak semua untuk optionnya, seperti itu. Yang khusus yang model seperti ini, karena sudah jawabannya A, B, C, D, ini tidak perlu diacak, cukup dibaca. Jadi soal ini sudah selesai teman-teman. Jadi intinya ketika membuat soal ini biar cepat adalah teman-teman sudah punya aset soal, kemudian soal tersebut gambar-gambarnya sudah dibuat aset ke gambar yang memang wajib dibuat ke gambar. Kalau sudah selesai seperti ini, kita bisa melakukan review, pratinjau, kita cek. Nah, seperti ini soal PH1 ini sudah oke, nama dan kita cek lagi soal PH1, soal PH jawab yang ini Bapak Ibu diminta untuk siswa kita diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian sudah sampingnya sudah ada poin 20. Kenapa ini poinnya tadi saya atur 20? Karena contoh soalnya ini ada 5 soal. Harapannya ketika ini dikerjakan nanti totalnya nilainya 20. Kita coba pratinjau. Oke. Asal aja Pak ya. Kemudian setelah selesai kita kirim. Oh ini nomor 1 ini pertanyaan ini wajib diisi. Maka ketika ada anak lupa melewati tidak menjawab pertanyaan, maka akan muncul ini karena tadi sudah kita set wajib diisi. Oke, misalkan seperti ini, terus kita kirim. Oke, kita kirim. Lihat skor. Oke, lihat skor. Oh, skornya adalah 400 dari 115. Lah kenapa kok ini 115? Kita lihat pasti ada yang perlu diperbaiki ini kita masih pratinjau. Kita lihat di bagian pertanyaan, apakah ini kan ada 3 pertanyaan ini, apakah ada kunci, ada poinnya. Kita lihat, oh ini ternyata muncul poinnya 5, sebutkan nama, poinnya 5, ini kita kurangi. Ini enggak ada poinnya, tadi kan 0. Selesai. Kemudian di kunci jawaban ini tadi juga muncul 5 karena tadi saya setnya ini harus dibuat 0. Kemudian di absensi kita lihat di kunci jawaban, nah ini harusnya tidak ada kunci jawaban karena pilihan siswa bebas. Nah ini 0. Oke, selesai. Kita coba lagi pratinjau yang kedua. Jadi pengecekan ini penting Bapak Ibu biar tidak ada kesalahan. Oke, kita coba. Oh, terjawab ya. Nah ini seperti ini. Oh, nilainya 0 dari 100. Nah ini sudah benar sekali. Nilainya adalah 0 dari 100. Ya nanti Bapak Ibu setelah ini untuk mengetahui, untuk mengolah datanya itu dari respon ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuka lagi formnya. Ini ternyata sini form tanpa judul ini sering Bapak Ibu terjadi. Caranya ini kan soal PH 1 bab 7 kelas 8, ini judulnya kita klik saja dia sudah muncul. Ini yang kelupaan tadi. Oke, jadi nanti ini dibuat responnya kita klik. Jadi ini respon jawaban siswa. Jawaban siswa akan diketahui seberapa banyak siswa menjawab benar atau salah, seperti itu. Ini bisa sebagai salah satu analisis, bisa di print out. Jadi klik gini, kemudian tinggal di download atau di print, bisa di print.
Kemudian ini bisa dibuat dalam bentuk Excel. Caranya tinggal klik ini spreadsheet-nya seperti ini, kemudian tinggal dibuat, maka ini sudah dalam bentuk Excel seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini sudah sampai ke daftar anak-anak seperti ini, sudah ketika anak-anak mengerjakan sudah terdata seperti ini. Contoh yang sudah saya lakukan di dalam pembelajaran di kelas, salah satunya ini. Nah, ini sudah ada responnya 76. Ini bisa diklik seperti ini jawaban siswa kita. Ada yang nilainya rendah, ada yang juga sudah tinggi seperti ini. Kemudian ini kelas 8C, 8B, ini 8A. Seperti ini jawaban-jawaban acak seperti ini. Ini bisa digunakan sekaligus sebagai analisis Bapak Ibu, analisis soal yang kita lakukan. Kemudian untuk melihat data secara lengkap kita bisa klik ini respon dalam bentuk Excel. Kebetulan ini sudah saya sorting, jadi sudah saya sesuaikan dengan kelasnya, sudah saya sorting. Tadi data awal ini mau saya rubah ke data awal. Data awalnya itu sesuai dengan masuknya siswa. Oh iya, ini saya ada yang saya kunci, saya sembunyikan. Oke, ini datanya seperti ini. Jadi awalnya datanya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini kalau dilihat jamnya, yang mengerjakan pertama kali soal ini adalah Arya Rizky Rahmati. Dia di tanggal 28 Januari jam 9.43 seterusnya. Tapi kan ini acak ya, karena semua kelas, 3 kelas saya minta untuk menggunakan form ini sebagai ulangan. Kemudian untuk mengurutkannya dari data ini saya duplikat saja ini. Oke, sudah saya duplikat. Ini mau saya gunakan untuk sesuai dengan urutan kelasnya. Saya blok dulu. Oke, kemudian saya akan mengurutkan sesuai yang pertama adalah kelas, kemudian nomor absen. Itu dengan cara gini. Ini kelas itu di D, daftar absen di E. Berarti caranya itu dengan cara data, kemudian urutkan tentang. Ini kita ganti kolomnya itu kolom D, kemudian tambah kolom pengurutan yang lain itu kolom E. A sampai Z. A sampai Z. Oke, kita urutkan. Maka nanti data kita sudah urut. Kelas A, B seperti ini, C, dan kita tahu ada siswa yang tidak ikut remedial karena ini tadi remedial. Nomor 2, 3 nggak ikut nomor, dan ini berkali-kali bisa mengulang biar nilainya sampai bagus seperti ini. Boleh. Cahya Ayu 3 kali dia biar 90, Salsabila 2 kali biar 100. Nah, ini boleh berkali-kali dikerjakan. Keuntungannya adalah ini sebagai sekaligus untuk bagi anak-anak kita sebagai tempat remedial mereka. Remedial pakai soal ini anak dari misalkan Muhammad Yoga ini dari 4 kali pekerjaan 70, terakhir 95, dan saya gunakan nanti bagi anak-anak biar mereka bisa berkali-kali ngulang. Saya sampaikan nilai yang akan nilai yang terbaik seperti itu, sehingga itu pekerjaan siswa dan saya tidak perlu ngarang nilai seperti itu. Jadi sebelum saya tutup untuk tutorial ini, penting sekali Bapak Ibu ketika membuat soal Google Form, dan yang pertama adalah aset soal. Seperti ini tadi, aset soal disiapkan sudah sama kuncinya. Kuncinya bisa dikasih latar belakang merah. Seperti ini. Kemudian option di depannya itu dihilangkan. Tujuannya biar kita bisa mengacak per soal. Option tiap soal. Ini kita hilangkan, tapi pada ini A, B, C, D ya sudah dihafalkan seperti itu.
sudah pembiasaan. Kemudian yang berikutnya dibuat aset untuk gambar tiap soal. Tadi kita menggunakan cropping tadi. Nah, sehingga tujuannya adalah karena ketika kita bikin soal di Google Form itu hanya untuk fasilitas pertanyaan itu hanya dalam bentuk paragraf dan dia tidak bisa di enter, sehingga seperti ini kita pisahkan biar tidak acak di dalam pertanyaan, biar lebih bagus seperti itu. Kemudian yang ketiga, buatlah form step by step sesuai dengan yang langkah yang saya lakukan tadi sampai ke pengaturan tiap pertanyaan. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah setelah soal semua selesai, silahkan diuji coba dulu, jangan sampai nanti ada kesalahan soal, kemudian juga ada kesalahan poin dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.